Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rupiah, perkenalkan, namaku Alim Nur Afifi dari anggota aktif Genbi Jember tahun 2022. Nah, kembali lagi di podcast We Talk with BI. Nah, tema kali ini podcastnya ialah pahami rupiah dengan bijak dalam berinvestasi. Nah, teman-teman, di sini aku nggak sendiri, aku juga ditemani dengan pemateri-pemateri luar biasa kita, yaitu dari pihak Bank Indonesia dan juga pihak OJK. Sebelumnya kita sapa dulu ya teman-teman, ini dari pihak Bank Indonesia, Mas Johan. Halo Mas Johan. Halo Mbak. Suaranya lebih keras mungkin bisa ya Mas, jangan malu-malu gitu ya Mas. Oke, kita juga akan menyapa dari pihak OJK, ada Mas Farhan. Halo Mas Farhan. Gimana nih kabarnya? Baik aja Mbak. Baik, semoga selalu baik ya. Oke, berbicara terkait urgensi dari paham rupiah sendiri ini, tentunya kita harus tahu dulu nih, apa itu paham rupiah. Mungkin dari pihak Bank Indonesia ya, di sini sudah ada Mas Johan, bisa menjelaskan sedikit terkait paham rupiah itu apa? Makasih Mbak ya. Terkait paham rupiah Mbak, paham rupiah di sini juga ada definisinya Mbak. Paham rupiah adalah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat untuk memahami peran rupiah sebagai peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsinya sebagai alat penyimpan nilai kemampuan. Nah, paham rupiah ini juga dibagi tiga. Yang pertama itu paham bertransaksi, dan yang kedua itu paham berbelanja, dan yang ketiga itu paham berhemat. Nah, untuk yang pertama, paham bertransaksi. Nah, kita tuh harus cerdas Mbak dalam bertransaksi. Nah, misalnya nih, Mbaknya kan pasti kan sering pakai uang elektronik toh, seperti sering berbelanja pakai GoPay, OVO, Link, ATM, M-Banking, Kris dan lain sebagainya ya. Nah, tujuannya apa? Kan memudahkan kita kan dalam bertransaksi. Jadi itu Mbak, kita harus cerdas bertransaksi dengan rupiah. Nah, yang kedua yaitu paham berbelanja. Nah, paham berbelanja di sini ada dua. Belanja sesuai kebutuhan untuk mengontrol inflasi, dan yang kedua yaitu belanja sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, dan belanja sesuai dengan produk buatan Indonesia. Nah, itu kenapa kita belanja harus mengontrol inflasi? Karena apa? Kalau dari kita belanja dengan berlebihan, itu kan menyebabkan inflasi kan, ada tekanan dari sisi permintaan. Nah, yang kedua, belanja buatan Indonesia itu kan tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Nah, yang ketiga yaitu paham berhemat. Nah, pasti Mbaknya kan udah dari duduk di bangku sekolah SD kan ada pepatah nih, hemat pangkal kaya kan. Nah, jadi tujuannya kan kalau kita berhemat itu kan kita pasti nantinya kan akan kaya kan gitu kan. Nah, makanya kalau kita uangnya kita hambur-hamburkan itu kan sifatnya boros kan, rugi kan. Lebih baik kita uangnya kita tabungkan, kita investasikan untuk jangka panjang dan jangka pendek kan. Nah, gunanya apa juga? Gunanya di sisi baiknya di hari tua kita juga enak. Apalagi kalau misalkan saya sendiri nih, saya sekarang umur 31 tahun, pensiun saya umur 56 tahun. Kalau misalkan saya boros, nggak mau berhemat, nggak mau investasi atau menabung, gimana saya nanti hari tua? Kan gitu sih Mbak. Itu sih Mbak gambarannya untuk terkait paham rupiah sendiri. Oke, Mas Johan, ini tuh ada yang menarik nih dari pembahasan dari Mas Johan ini, yaitu paham berhemat. Nah, untuk paham berhemat mungkin di sini teman-teman Sobat Rupiah ada yang belum tahu nih Mas, apa bedanya antara menabung dan berinvestasi gitu? Kalau menabung kan kita bisa, tujuannya gampangannya sih Mbak. Kalau menabung kan itu kan bisa jangka panjang kan atau jangka pendek. Nah, kalau investasi itu kan terkait aset Mbak, aset di kemudian hari. Jadi emang dua-duanya ini ada perbedaan tapi tujuannya sama. Itu sih Mbak. Oh gitu, mungkin menurut Mas Farhan nih, apa bedanya tabungan dan investasi itu Mas? Perbedaan dari tabungan dan investasi itu lebih ke jangka waktu penggunaannya ya. Kalau tabungan itu kita bisa menggunakan, bisa sewaktu-waktu kita tarik kayak gitu. Kalau investasi itu ada jangka waktu tertentu untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Seperti itu, seperti ada deposito atau kita main saham, itu kan ada periode-periode tertentunya ya untuk mendapatkan manfaat. Seperti itu. Oke, tadi udah dibahas ya terkait perbedaan dari tabungan dan investasi. Nah, sekarang ini Mas Farhan kita mau tanya terkait urgensi anak muda nih, penting nggak sih dalam berinvestasi itu? Ya, menurut saya sih penting banget ya anak muda itu bisa berinvestasi, karena investasi itu bukan hal yang baru sebenarnya, bukan baru diajarkan saat-saat ini aja, tapi sudah diajarkan oleh dahulu kala
sewaktu beliau menjadi bendahara kerajaan, sang raja ini dia bermimpi ada sapi betina yang gemuk-gemuk itu dimakan oleh sapi betina yang kurus. Kemudian ada gandum yang hijau dan ada gandum yang kering. Ternyata setelah ditafsirkan, saat ini mungkin kita lagi makmur-makmurnya gitu ya. Tetapi ada di masa depan itu ada masa paceklik. Kondisinya sama dengan investasi kita kalau kita lakukan saat ini. Kenapa perlu dilakukan investasi? Karena ada ketidakjelasan di masa depan, ada inflasi, ada kenaikan harga, ada gaya hidup yang meningkat lagi kayak gitu. Makanya mau nggak mau teman-teman yang muda-muda ini harus berinvestasi sejak awal, seperti itu. Oh gitu. Menurut Mas Johan bagaimana nih Mas? Penting nggak sih anak muda ini untuk investasi gitu? Ya, menurut tadi yang diutarakan oleh Mas Farhan itu benar, sangat penting. Karena apa? Kalau masih muda itu kan jiwanya masih berapi-api kan. Untuk anggapannya kalau kita cari untuk uang itu kan gampang. Mungkin kalau investasi untuk anak muda itu di kemudian hari untuk di hari tuanya itu kan pasti baik kan. Takutnya apa? Kalau kita di kemudian hari di hari tua kita masih cari uang kan juga susah kan. Itu sih Mbak. Oke, itu kan sudah dijelaskan ya terkait manfaat dari investasi. Nah, teman-teman di sini mungkin masih ada yang khawatir nih, Mas. Gimana sih, Mas, caranya biar kita itu terhindar dari investasi bodong ini? Dari Mas Farhan bisa Tips agar teman-teman terhindar dari investasi bodong cukup dengan 2 L. L yang pertama itu legal. Jadi cek dulu legalitas kalau mau investasi, apakah dia berizin di OJK atau berizin di lembaga-lembaga yang menaungi izin tersebut gitu kan. Yang kedua adalah logis. Jadi investasi yang ditawarkan apakah itu wajar atau enggak. Jadi misal suku bunga LPS saat ini paling tinggi kalau di BPR itu 6% per tahun. Kalau ada yang menawarkan manfaat misal 30% sebulan, nah itu coba dicek lagi. Tanda tanya berarti ya Mas ya? Tanda tanya, itu salah satu ciri investasi ilegal, seperti itu. Ini Mas kan sudah membahas terkait pentingnya investasi dan juga menghindari dari investasi bodong ini. Nah mungkin dari Mas Farhan sendiri ada tips and trik kita investasinya kemana nih Mas? Lebih baik ke yang bagian apa? Mungkin bisa seperti itu Mas. Kalau tipsnya berinvestasi kemana, itu kita kembalikan ke masing-masing karakter pribadi ya. Karena ada kepribadian itu yang suka resiko tinggi, ada juga yang udah slow-slow aja yang penting uangku aman, seperti itu. Jadi kita nggak bisa lebih baik naruh ke saham aja gitu, enggak. Karena ada orang yang mungkin pengen naruh ke saham, pengen manfaatnya lebih tinggi, tapi dia takut, kayak gitu. Jadi kembali ke masing-masing, pelajari produknya, manfaatnya, sama resikonya, seperti itu. Gitu. Kira-kira ada nggak sih Mas hal-hal yang harus dihindari nih saat berinvestasi itu? Nah, investasi itu kan jangka panjang ya, jangka panjang. Jadi pastikan dulu sumber dananya. Jangan sampai sumber dana yang mau kita investasikan, misal dari hutang, jangan sampai, karena bakalan terbengkalai investasi kita itu. Apalagi nanti kalau teman-teman udah pengen banget investasi, nanti uang SPP yang diinvestasikan gitu kan. Investasinya udah naruh, SPP-nya nggak bayar malahan, kayak gitu. Makanya teman-teman harus pahami terlebih dahulu sumber dananya gitu ya. Mungkin bisa dipahami dulu ya teman-teman, urgensinya juga penting nggak nih untuk investasi dalam waktu dekat ini. Nah oke, mungkin di sini aku ingin ngobrol nih sama Mas Johan. Mungkin untuk motivasi nih Mas, mungkin ada motivasi untuk anak muda dalam berinvestasi ini. Motivasi Mbak ya? Kalau motivasi sih kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Percuma Mbak kalau kita kasih motivasi kalau anak mudanya masih leha-leha kan, tergantung anak mudanya sendiri. Jadi tapi tetap sih kalau mau motivasi atau berinvestasi, tetap pikirkan nanti ke masa depannya, jangka panjangnya apa. Jangka panjang ya, tetap harus kita pikirkan nih jangka panjangnya juga. Oke, menurut Mas Farhan nih, ada kiat sukses nggak nih dalam berinvestasi itu?
Kiat sukses pertama tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Pertama, sumber dananya pastikan terlebih dahulu. Jangan sampai sumber dana yang akan kita investasikan itu dari hutang. Yang kedua, pahami legalitas tempat kita yang akan berinvestasi, apakah dia berizin atau enggak. Kadang perusahaan yang menawarkan kita investasi itu kadang dia punya badan usaha tapi izinnya nggak sesuai, gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar cek legalitasnya. Kemudian yang ketiga, pahami resiko dan manfaatnya. Apakah manfaat yang akan kita terima itu wajar atau tidak. Jadi intinya teman-teman agar sukses untuk berinvestasi, pahami, gunakan hanya 2L, legal dan logis. Itu aja, Mbak. Legal dan logis. Nah, teman-teman sudah paham ya dari investasi itu sendiri. Sekarang jangan bingung lagi nih teman-teman, gimana bedanya menabung dan juga berinvestasi. Dan apabila untuk berinvestasi itu jangan lupa kita perhatikan legal dan logisnya itu ya Mas, bener. Dan juga jangan menggunakan uang SPP ya, kayak tadi uang orang tua kita salah gunakan untuk investasi ini. Nah, oke, mungkin dari Mas Johan nih ada closing statement terlebih dahulu. Iya, terkait tadi paham rupiah, belanja bijak, dan tetap gunakanlah rupiah di setiap transaksi, itu aja sih. Dan pastinya untuk paham berhemat, gunakanlah rupiah untuk berhemat dan investasi, pastinya itu. Singkat, padat, dan jelas ya Mas. Mungkin dari Mas Farhan bisa closing statement? Dari saya closing statementnya terkait investasi aja ya. Teman-teman kalau ingin investasi, pastikan kebutuhannya, pastikan legalitasnya, dan pastikan kelogisan manfaatnya. Itu aja. Oke, mungkin di sini nih Mas terakhir nih, bisa ikuti saya jargon CBP Mas. Jadi ada cinta, bangga, paham, rupiah. Bisa ya Mas? Oke. Teman-teman juga bisa ikutan ya di rumah. Jadi CBP, cinta, bangga, paham, rupiah. Oke, dari jargon tersebut sudah mengakhiri pembahasan kita kali ini nih Mas. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.